Halo milenial, kembali lagi bersama kami dalam program Cyber World, Be Smart and Critical Thinking, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kami hadir kembali membawa topik yang tidak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Kali ini kita akan bicara mengenai cyber surveillance and reconnaissance. Dari beberapa laman yang berhasil kami kumpulkan, cyber surveillance adalah mekanisme untuk mengawasi atau pengawasan orang atau objek yang prosesnya berdasarkan teknologi baru dan dioperasikan dari dan pada jaringan data seperti internet. Dalam hal ini, pengawasan secara keseluruhan ini mengacu pada pengumpulan dan analisa informasi dalam mengejar berbagai tujuan, khususnya mencegah risiko tertentu. Wah, tiba-tiba aku jadi keingat film Fast and Furious 7 tuh yang tentang God's Eye. Sebuah software yang jadi rebutan karena dia bisa mengintai kita semua tanpa kita sadari. Di film tersebut diceritakan bahwa teknologi God's Eye ini memungkinkan siapapun terlacak melalui perangkat yang dimiliki semua orang di dunia tanpa si izin pemiliknya. Apakah ini ada dalam kenyataan keseharian kita? Ternyata Ross McNutt, pencipta surveillance system, menyatakan bahwa teknologi serupa dengan itu hanya digunakan oleh agensi intelijen dan penegak hukum. Sistem ini sudah digunakan di Compton, California untuk mencari tersangka yang mengganggu perempuan dan melakukan perampokan. Nah, kemajuan teknologi ini jika tidak digunakan secara bijak, tentunya dapat menjadi bencana. Karena teknologi dibuat seharusnya untuk membantu meringankan pekerjaan manusia. Ya, baik, saat ini di studio bersama rekan kita Titis telah hadir Bapak Dr. Pratama Persada untuk membahas lebih lanjut mengenai cyber surveillance and reconnaissance. Silakan rekan kita Titis. Kita saat ini membahas tentang cyber surveillance dan reconnaissance. Nah, secara umum kan cyber surveillance dan reconnaissance ini sama ya Pak, yaitu pengintaian. Ada nggak sih Pak perbedaan antara cyber surveillance dan reconnaissance ini Pak? Sebenarnya kalau kita bilang sama ya bisa sama gitu, tetapi ini adalah dua hal yang mirip tapi tidak serupa. Baik. Kalau kita berbicara masalah surveillance, itu asal katanya dari bahasa Perancis, sur itu atas, veillance itu artinya mengawasi, dari atas gitu. Artinya suatu kegiatan yang dilakukan secara pasif untuk mengawasi sesuatu begitu. Nah, ketika kita kaitkan dengan cyber, artinya kita mengawasi sesuatu dengan menggunakan media internet. Sedangkan reconnaissance itu adalah suatu upaya gitu yang dilakukan untuk melakukan scanning gitu atau monitoring terhadap suatu sistem yang fungsinya adalah untuk mengetahui apakah sistem itu memiliki kerentanan tidak gitu. Jadi nanti dicek nih kalau kita recon ada beberapa tools yang bisa digunakan, misalkan Akinetic atau Nmap atau apapun lah itu kita bisa melakukan pengawasan ya dalam hal ini scanning terhadap suatu sistem sehingga bisa ditemukan nanti kira-kira dari mana, celah mana saya bisa masuk begitu. Karena dari sistem recon ini kita bisa nanti menginventarisir celah-celah keamanan, lubang-lubang keamanan dalam suatu sistem itu yang bermanfaat bagi si pelaku recon ini untuk masuk ke dalam satu sistem dengan tujuan misalkan mencuri data atau melakukan intercepsi atau merubah data dan lain-lain begitu. Jadi sama-sama melakukan pengawasan begitu, tapi fungsinya agak sedikit berbeda begitu, ya kan? Nah, tapi tujuannya tetap sama. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengetahui kira-kira yang kita awasi itu sedang apa, melakukan apa, di mana celah keamanannya begitu, sehingga bisa dilakukan tindakan-tindakan. Kalau misalkan itu dilakukan oleh kita sendiri misalkan ya gitu, bisa dilakukan tindakan-tindakan untuk melakukan pencegahan karena kita tahu celahnya di mana gitu. Atau kita gunakan untuk melakukan pengumpulan informasi kalau kita pelakunya untuk target orang lain atau subjek lain begitu. Baik. Jadi sama-sama kita pengumpulan informasi sebenarnya. Baik, berarti kan keduanya sama-sama bertujuan untuk mencegah ya Pak, mendeteksi dini datangnya ancaman ya Pak ya? Bisa untuk mendeteksi dini, bisa untuk melakukan penyerangan dini. Baik. Tergantung dari sisi mananya nih kita betul. nih gitu Sebagai ya kan. pelaku Kita atau sebagai sebagai apa nih tujuannya, gitu. betul. Kita sebagai pemilik sistem gitu ya untuk melakukan deteksi dini gitu supaya kita bisa mengawasi atau kita bisa mencegah kalau misalkan ada celah keamanan di sistem kita gitu. Tapi untuk lawan
itu digunakan untuk melakukan tahap awal untuk melakukan serangan selanjutnya. Baik. Gitu. Baik. Lalu bagaimana secara umum Pak, bagaimana cara kerjanya atau cara prosesnya Pak? Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu. Kalau kita berbicara masalah reconnaissance gitu, pertama kita melakukan scanning terhadap suatu sistem. Nah, kalau misalkan cyber surveillance gitu, nah ini agak unik juga. Kenapa? Karena ketika kita melakukan surveillance, basisnya adalah internet, artinya kita melakukan pengawasan atau monitoring yang terus-terusan, melakukan scanning terhadap sistem yang kita awasi begitu. Nah, kalau ada perubahan, kemudian kalau ada informasi-informasi tertentu, itu bisa kita ambil begitu. Caranya menggunakan apa? Ya banyak tools-toolsnya sekali lagi gitu. Tapi tools-tools itu sebenarnya secara general memang digunakan untuk melakukan penggalian awal informasi gitu. Jadi belum sampai nanti kita bisa langsung masuk ke dalam gitu, enggak. Itu hanya pengumpulan informasi awal. Misalkan begini. Saya mau nyadap HP-nya Mbak Titis gitu. Betul. Nah, kalau saya mau nyadap, misalkan saya mau pasang malware nih, saya mau injak malware nih gitu. Saya harus tahu dulu nih Mbak Titis menggunakan handphone apa. iOS, iPhone, atau menggunakan Android gitu. Misalkan menggunakan Android, oke. Androidnya versi berapa nih? Apakah versi 7, 8, 9, atau 10, atau 11 gitu. Oke, nah setelah tahu Androidnya, saya pengen tahu nih, mereknya apa? Karena masing-masing Android itu dikustomisasi gitu, iya kan? Iya. Mereknya ternyata Samsung atau Vivo gitu, iya kan? Nah, nanti versinya berapa? Gitu, versinya berapa? Nah, dari situ, dari pengumpulan ini proses recon nih, setelah kita menentukan tahu ini, saya bisa menentukan tools yang tepat, malware yang tepat untuk menginjeksi handphonenya Mbak Titis. Kalau kita nggak punya informasi ini, mustahil kita bisa masuk. Karena pasti akan ditolak oleh sistem gitu. Jadi malware untuk masing-masing handphone tipenya itu berbeda ya Pak? Ya beda-beda gitu. Baik. Makanya kalau misalkan ada satu institusi, dia beli alat untuk misalkan WiFi intercept gitu. Ternyata dia cuma bisa injeksi ke Android versi 7 atau 8 gitu. Ketika ada perkembangan OS baru, ya nggak berguna itu. Ya harus update lagi. Harus ya, Pak, update harus lagi alat gitu. lagi. Iya, Baik. gitu. Baik, lalu kalau secara global kan umumnya negara-negara di dunia ini melakukan cyber surveillance dan reconnaissance nih Pak. Lalu biasanya untuk kepentingan apa saja dan adakah pemetaannya Pak? Begini, kita tahu bahwa saat ini informasi itu adalah the new oil, Betul. and the new gold gitu. Artinya apa? Artinya siapapun itu, baik perorangan, baik negara, baik non-state actors gitu, ketika dia memiliki informasi yang banyak gitu, memiliki informasi yang sangat masif gitu terhadap targetnya, dia pasti bisa menguasai target tersebut gitu. Jadi siapapun yang menguasai informasi itu adalah bisa menguasai dunia kalau menurut saya. Sehingga akhirnya banyak negara di dunia ini berebut untuk mengumpulkan informasi itu. Bagaimana cara mengumpulkan informasinya? Ya antara lain dengan menggunakan proses cyber surveillance sama reconnaissance gitu. Jadi dikumpulkan informasinya, di-scan informasinya gitu. Tahu nggak di Indonesia ini per tahun 2021 gitu. Jadi laporan 2021 serangan cyber ke Indonesia itu di tahun 2020 itu hampir 450 juta. 450 juta. 2020 saja. 2020 saja. Itu 450 juta jenis serangan. Tapi itu bukan serangan yang melakukan penetrasi full gitu. Itu adalah serangan yang melakukan termasuk scanning, termasuk recon, termasuk cyber surveillance seperti itu. Jadi kita bisa mendeteksi ketika ada suatu paket gitu. Paket itu bisa paket yang digunakan untuk melakukan deteksi terhadap sistem kita gitu. Kita bisa mendeteksi, oh ini ancaman nih gitu. Ini akan membahayakan nih. Oh dia menyerang portnya bukan port 80. Port 80 itu port untuk web gitu. Biasa kalau orang masuk port web itu biasa gitu. Tapi ini menyerang portnya port 25 gitu, port untuk email gitu. Ini ada orang nyoba-nyoba masuk ke sistem mail server kita gitu. Nanti bisa ketahuan gitu dan itu bisa kita anggap juga sebagai
serangan gitu. Tadi Bapak bilang lebih dari 4. Mappingnya, Betul. masalah mapping gitu. Jadi kalau kita bilang mapping gitu, hampir semua negara dunia ini melakukan gitu, termasuk juga mungkin Indonesia gitu. Tapi nggak ada yang ngaku nih, saya melakukan surveillance terhadap Malaysia gitu. Kita nggak ada yang ngaku gitu. Itu adalah kegiatan yang sebenarnya agak melanggar hukum gitu. Di negara manapun itu adalah hal yang melanggar hukum, terutama ketika kita melakukan recon, kita melakukan scanning ke sistem komputernya orang. Tapi itu dilakukan oleh semua negara. Supaya apa? Supaya mereka bisa melakukan penetrasi ke dalam sistem targetnya gitu, supaya mereka bisa masuk dan bisa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kalau kita lihat dulu, kalau kita kenal ada Five Eyes ya gitu, Amerika dengan New Zealand, Australia, kemudian Inggris, ya kan, Kanada gitu, itu membuat suatu perkumpulan yang tujuannya adalah melakukan sharing informasi intelijen gitu, sharing informasi hasil surveillance gitu. Nah, mereka melakukan itu gitu. Negara-negara juga melakukan itu gitu. Memang kalau kita lihat petanya, hampir di semua negara, terutama negara-negara besar gitu, pasti melakukan itu. Dengan tujuannya masing-masing Dengan ya Pak tujuan ya? masing-masing. Bahkan di Amerika itu ada satu undang-undang gitu yang menyebutkan bahwa semua perusahaan teknologi informasi yang ada di Amerika gitu, itu mewajibkan memberikan akses kepada pemerintah terhadap informasi yang ada di dalamnya gitu. Jadi misalkan nih, kita membeli suatu peralatan pengamanan dari Amerika gitu, mereka bilang itu aman gitu. Kalau menurut saya nggak akan ada aman-amannya gitu, karena pasti alat itu, karena ada undang-undang di Amerika gitu, pasti diketahui keamanannya, sistem keamanannya oleh pemerintah Amerika. Contohnya seperti itulah gitu. Itu tadi tentang hukum ya Pak, hukum di Amerika. Kalau di Indonesia sendiri mungkin sudah ada hukum yang mengatur tentang cyber surveillance dan reconnaissance ini Bapak? Jadi gini, ketika kita berbicara tentang surveillance atau reconnaissance gitu, artinya kita melakukan akses secara ilegal udah pasti. Betul. Gitu, karena tanpa izin si pemilik sistemnya gitu kan, sehingga itu melanggar undang-undang kita. Di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 yang direvisi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 gitu, di pasal 31 gitu, sebenarnya sudah jelas di situ dikatakan bahwa kalau 31 itu masalah penyadapan, pasal 30-nya gitu, bahwa ketika ada yang melakukan akses secara ilegal terhadap sistem orang lain gitu, dengan alasan apapun, itu adalah melanggar undang-undang gitu. Ancaman hukumannya bisa sampai 4 tahun, dendanya bisa sampai 700-800 juta gitu. Artinya apapun yang dilakukan orang gitu untuk melakukan surveillance atau melakukan scanning terhadap sistem orang gitu, itu pasti akan dikenakan pasal undang-undang tersebut. Lalu bagaimana cara mengantisipasi? Bapak tadi kan menyampaikan bahwa di tahun 2020 saja sudah ada 45 juta lebih ya Pak ya, serangan cyber di Indonesia. Nah, bagaimana cara mengantisipasi adanya upaya cyber surveillance dan reconnaissance ini Pak? Kalau mengantisipasi ya, kalau surveillance sih sebenarnya ya agak susah gitu, karena orang melakukan pengawasan secara pasif sebenarnya gitu. Misalkan kita nih dimonitor gitu, kita sedang melakukan apa gitu, kita upload di media sosial, kita upload informasi apa gitu, kemudian kita mau pergi kemana gitu, misalnya kita perorangan gitu ya, kita dimonitor gitu ya, kita nggak bisa melakukan apa-apa kecuali kita membatasi informasi yang kita berikan di internet begitu. Karena kalau kita bilang cyber surveillance, dia melakukan secara pasif gitu, atau misalkan dia melakukan monitoring terhadap semua media online yang ada di Indonesia gitu. Nah, itu bisa dilakukan juga sebenarnya gitu. Jadi mereka bisa tahu perkembangan di Indonesia seperti apa, langkah-langkah politik para pemimpin Indonesia sekarang sedang apa, begitu itu bisa diketahui gitu. Sehingga untuk cyber surveillance
Kalau menurut saya tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita membatasi informasi yang kita berikan ke publik gitu. Tapi kalau untuk recon gitu, kita bisa melakukannya dengan pengamanan yang ekstra gitu. Sehingga ketika dia melakukan recon, ketika dia melakukan scanning terhadap sistem kita, tidak ditemukan celah-celah keamanan yang berarti yang bisa digunakan mereka untuk melakukan penetrasi ke dalam sistem kita gitu. Tapi untuk mencegah mereka melakukan itu nggak ada, suka-suka mereka aja gitu. Misalkan saya nih, suka-suka saya aja, saya mau scan mana nih, saya mau scan BPJS gitu, ya suka-suka saya aja gitu, scan gitu. Tapi dengan resiko saya melanggar undang-undang, melanggar undang-undang ITE pasal 30 gitu. Nah, tapi kan hackers itu nggak semuanya bodoh gitu. Ya kan, banyak hackers yang pintar. Jadi yang ketangkep-tangkep itu hackers bodoh kalau menurut saya gitu. Karena dia sampai ketangkep. Kalau dia pintar harusnya nggak ketangkep gitu. Nah, ketika hackers itu memiliki metode untuk melakukan scanning gitu, untuk melakukan recon, kemudian dia bisa mengamankan dirinya sendiri gitu, ya kita nggak akan mendeteksi. Apalagi ketika mereka menggunakan proxy kan, mereka menggunakan VPN, menggunakan VPS dan lain-lain begitu. Sehingga ketika kita mau mendeteksi nggak bisa. Ini sebenarnya yang melakukan recon ini siapa nih sebenarnya gitu. Bisa saja yang melakukan itu kita deteksi IP-nya IP Cina gitu. Tapi belum tentu juga IP Cina. Bisa jadi dia orang India, dia menggunakan IP Cina untuk masuk ke Indonesia gitu. Bisa jadi juga orang Indonesia pakai IP Cina masuk ke Indonesia lagi gitu, ya kan? Baik. Nggak bisa untuk mencegah itu nggak bisa gitu. Tapi kita bisa melakukan langkah-langkah mitigasi, kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan dengan apa? Dengan mengamankan sistem yang kita miliki gitu, pengamanan maksimal sehingga apa? Sehingga orang boleh melakukan scanning, orang boleh melakukan recon, orang boleh melakukan surveillance gitu, tapi dia tidak mendapatkan informasi yang mereka inginkan gitu. Contohnya misalkan BPJS Kesehatan. Kemarin baru bocor datanya 279 juta. Kalau misalkan ada hackers yang masuk, dia melakukan pengamanan yang maksimal. Kalau BPJS ini mengencrypt datanya, mengencrypt itu melakukan pengacakan terhadap datanya, hacker bisa masuk, nggak ada masalah. Ketika dia mencuri datanya, dia bisa mencuri datanya. Tapi dia tidak akan bisa membaca datanya. Karena apa? Karena datanya dalam bentuk teracak. Sehingga dia tidak bisa membaca, dia tidak bisa menjual datanya tersebut gitu. Sehingga harusnya data pribadi yang ada di BPJS itu bisa aman. Begitu juga ketika terjadi di Tokopedia, Bhinneka, Bukalapak gitu. Kan hancur-hancuran ini. Betul. Apa data kita nih? Data saya juga ikut kecuri juga sebenarnya gitu, ya kan? Habis kita data orang Indonesia begitu. Harusnya kalau mereka mengamankan datanya dengan maksimal, nggak akan terjadi itu. Orang boleh melakukan penetration test, orang boleh melakukan hacking, orang boleh melakukan penyadapan gitu. Tapi kita bisa melindungi data kita ini sehingga tidak bisa dibaca oleh orang lain. Nah, menarik banget ya Bar ya pembahasannya tadi dengan narasumber. Kayak banyak banget jadi yang kita pelajari ya. Iya, tapi nanti akan ada pembahasan lebih dalam lagi tentang cyber surveillance and reconnaissance. Sama siapa tuh? Ya tentu saja sama narasumber kita. Tapi sebelumnya kita akan rehat dulu, jangan kemana-mana, tetap di Cyber World. Be smart and critical thinking hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.